Setelah melepas roda, setelah didongkrak, kita buka. Untuk pengaman ini ya, kita ketok pakai palu sedikit-sedikit agar terbuka ini penutup bearingnya, ini pengaman bearing dari debu. Ini sudah terbuka tadi, ini dilepas. Caranya begini, kalau susah di palu atau menggunakan longsongan besi. Tadi tidak saya video karena saya tidak menggunakan tripod. Ini sudah saya lepas. Oke, sudah terlepas. Kita buka tromolnya pelan-pelan, hati-hati berat. Tuh, kotorannya banyak sekali. Kita cek untuk kampas kopling dan juga fungsi-fungsi rem lainnya. Kita cek juga untuk master remnya, pistonnya, sealnya maksud saya. Ini ketebalannya masih bisa digunakan. Cek juga untuk bearing ininya, kita bersihkan dulu. Bearing juga masih aman, tidak oblak. Bearing ini juga masih aman. Oke, akan saya ambilkan kuas dulu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran kampas tadi agar fungsi kerja rem berfungsi dengan baik. Saya ambil peralatan dulu, tas. Ini dia peralatan sederhana saya. Kuas bagian sisi sekeliling dari kampas rem ini sampai bersih. Semprot menggunakan kompresor kalau ada. Kalau tidak ada ya bisa dicuci dengan air sabun, jangan pakai solar atau bensin, nanti merusak seal. Untuk di bagian tromol juga dibersihkan. Ini untuk tromol masih aman ya, belum kemakan, belum ngantong lah kalau bahasa sininya. Oke, kalau ini diputar naik, dia akan kendor ya, untuk mengendorkan. Tuh, kalau naik mengendorkan, kalau ini diputar turun, dia akan ngencangkan gini. Kampas akan akan lebih dekat dengan tromolnya. Oke, kalau tromol kita putar gini, terdengar kampas rem bergesekan dengan tromol, berarti ini nanti kita kendorkan sedikit biar ada celah bebasnya nanti. Oke, sedikit saja.
Oke, ini setelan sudah pas ya teman-teman. Jadi ini ada jarak bebasnya, jangan sampai ketika tromol ini diputar ke belakang, ke depan, kampasnya jangan sampai bersentuhan dengan tromol, bunyi kresek srek 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 gitu. Kalau masih bunyi, dikendorkan lagi setelannya tadi. Pokoknya coba saja kira-kiranya bagaimana. Kalau ini kan tadi udah bunyi kresek kresek gitu, kampas rem bersentuhan dengan tromol, dikendorkan lagi supaya ada jarak bebasnya. Kalau kampas rem bersentuhan terus dengan tromol, nanti dia akan panas nanti, dan permukaan tromol yang bersentuhan dengan kampas nanti dia akan cepat aus, atau bahasanya di sini itu ngantong. Kalau di sini tidak rata dudukannya, yang sini tadi, yang dalam sini tidak rata. Oke, begitu untuk tips dan trik mengecek rem tromol untuk jenis Datsun Go. Dicopot ininya dulu. Kalau untuk mobil-mobil lain biasanya ada trackernya, baut tracker di daerah sini, diputar nanti bisa terlepas. Kalau untuk sejenis Datsun Go tidak ya, ini ada bautnya, menggunakan kunci shock ini ya teman-teman. Nih yang 30 mm ini dibuka. Oke, mari kita pasang dulu. Nih. Untuk mengencangkan ini pastikan kencang ya teman-teman. Oke, sekali lagi. Oke, udah kencang. Jangan lupa ini untuk keamanan, untuk penutup ini dipasang lagi, karena biar bearing untuk roda ini aman, tidak rusak ya. Oke, sudah terpasang pengamannya biar tidak memasukkan debu. Untuk bearingnya biar awet. Tuh kan udah enggak, kapas tidak bersentuhan dengan tromol. Mantap. Kita pasang dulu rodanya ya teman-teman. Kita kencangkan dulu untuk baut rodanya hilang ya teman-teman. Oke, kita turunkan untuk dongkraknya, jack standnya
diambil dulu. Ini jack standnya. Oke, roda sudah turun, kita kencangkan untuk oke, begitulah caranya untuk mengecekkan pengereman tromol, sistem rem tromol, atau pengecekan kampas rem seberapa tebalnya, atau cara servis rem tromol, cara membersihkannya, cara membuka tromolnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini terus, tonton video-video saya lainnya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nugroho Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.